Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbeda pendapat soal fikih, salat, puasa dan sebagainya? Intinya, kita tatkala berbeda dalam soal fikih, selama fikih soal tersebut, permasalahan tersebut adalah permasalahan yang ikhtilaf yang mu'tabar, kita harus berlapang dada. Ya, kita berlapang dada kepada orang yang menyelisih kita, dan orang yang menyelisih kita juga harus berlapang dada dengan kita. Namun saya ingatkan bahwasanya ada hal yang lebih utama dari itu semua, itu menjaga persatuan. Orang tatkala saya berselisih dengan masyarakat, ada orang tipenya dia tidak sering menampakkan penyelisihan tersebut. Kenapa? Dia ingin menjaga apa? Persatuan. Kecuali setelah dia jelaskan dengan dalil, dia sosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian ditunjukkan pendapat dia, nggak ada masalah. Pelan-pelan dia sampaikan, baru orang ngerti. Ada orang hobinya langsung tampil beda. Semua orang sholat gitu, dia bikin sholat gaya baru. Meskipun dia punya dalil, dan dia itu rajih, mendapat lebih kuat daripada dia. Ini tidak hikmah. Apa maksud Anda demikian? Kalau Anda menyelisih orang banyak, pelan-pelan. Jangan langsung tampil beda, ingin menunjukkan saya beda dengan kalian. Ada persatuan, nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga. Selama sebisa mungkin orang tidak seuzon kepada kita, sebisa mungkin kita bisa meninggalkan perselisihan, maka kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau perkara sunnah ternyata menimbulkan perselisihan, tinggalkan. Kenapa? Karena persatuan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak bisa menilai perselisihan. Dia belajar sama ustaz yang dia jadi begitu saja. Menurut dia selain itu bid'ah semuanya. Sehingga tatkala Anda melakukan yang selain dilakukan oleh ustaznya, maka dia pun ngamuk. Dia tidak siap. Maka tugas Anda sampaikan terlebih dahulu, apalagi Anda tahu bahwasanya kondisi masyarakat fikihnya seperti ini. Maka untuk bisa menyelisih, meskipun menurut Anda pendapat lebih benar, harus dengan apa? Perlahan-lahan. Semuanya dengan hikmah. Tidak asal kita tunjukkan kita menyelisihi dan yang lainnya. Apalagi masalah khilafiyah, semuanya zon. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada pendapat dia. Ya, sebagaimana belum tentu pendapat dia lebih benar daripada pendapat kita. Apabila ada masalah khilafiyah dalam perkara agama, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apakah sebaiknya kita mengambil ilmu dari kedua ulama yang berbeda pendapat tersebut? Apabila hanya mengambil dari salah satunya, apakah kita dikatakan ta'assub? Ta'assub itu fanatik, ya. Orang yang fanatik itu mengikuti tanpa dalil dan tidak mau tahu dalil orang lain. Itu fanatik namanya. Iya. Adapun kalau misalnya dia mengikuti ucapan seorang alim, atau terkait dengan silam pendapat, ada silam pendapat antara dua ulama, maka dia mengalami silam pendapat ini siapa? Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, dia mampu meneliti juga, mampu membahas, maka dia harus mengkaji dan membahasnya. Jangan ikut-ikutan. Dan dia kuatkan sesuai dengan hasil kajiannya. Kalau misalnya dia tidak sanggup untuk hal tersebut, maka dia lihat dari dua ulama tersebut apa dalilnya. Apa yang dia condong kepada dalil dari salah seorang dari keduanya, dia ikuti, tidak ada masalah. Karena dia sudah condong dengan dalil. Kalau dia tidak bisa menentukan hal tersebut, maka dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Dia ambil untuk untuk agamanya. Jadi dalam Al-Quran memang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, maka minta keterangan. Kata Imam Syukani, pemahaman kebalikan dari ayat, kalau datang orang yang terpercaya, dia tidak minta keterangan, nggak ada masalah. Nah, ini kaitannya dengan masalah yang saya sebutkan terakhir, orang yang tidak bisa membedakan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.